Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurlaila Dewi dari Unit 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang bimbingan belajar. Yang mana yang pertama ada pengertian belajar dan tujuan bimbingan belajar di SD. Yang pertama pengertian belajar. Yang pertama ada pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu perubahan, yaitu perubahan tingkah laku, pengetahuan, dan lain sebagainya. Ada beberapa prinsip belajar sebagai ciri dari perbuatan belajar, yaitu yang pertama, belajar sebagai usaha memperoleh perubahan tingkah laku. Dan yang kedua, hasil belajar ditandai dengan perubahan seluruh aspek tingkah laku. Dan yang ketiga, belajar merupakan suatu proses. Yang keempat, proses belajar terjadi karena ada dorongan dan tujuan yang akan dicapai. Dan yang kelima, belajar merupakan bentuk pengalaman. Yang kedua ada tujuan bimbingan belajar di SD, di mana tujuan tersebut yaitu untuk pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas, dalam mengembangkan keterampilan serta dalam bersikap terhadap guru. Dan yang kedua ada menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Jadi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Perubahan tersebut akan nampak dalam penguasaan pola-pola respons baru terhadap lingkungan yang berupa keterampilan, sikap, kecakapan, pengetahuan, pengalaman, apresiasi, dan sebagainya. Bimbingan belajar itu proses bantuan yang diberikan kepada murid agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar, sehingga setelah melalui proses perubahan belajar, mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Murid-murid yang bermasalah dalam belajar dapat diidentifikasikan melalui keberhasilan mencapai tujuan belajar, yaitu kapasitas, waktu yang ditetapkan, dan penilaian yang dilaksanakan. Identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar. Murid yang mengalami masalah belajar dapat diidentifikasikan melalui tes hasil belajar, tes kemampuan dasar, skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar. Yang mana tes hasil belajar? Tes hasil belajar ini adalah alat yang disusun untuk mengungkapkan kapan sejauh mana murid telah mencapai tujuan-tujuan pengajaran yang ditetapkan sebelumnya. Murid-murid dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang berhubungan dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Ketentuan ini merupakan penerapan dari belajar
tuntas, yaitu materi learning yang didasarkan pada asumsi bahwa setiap murid dapat mencapai hasil belajar sesuai yang diharapkan jika diberi waktu yang cukup dan bimbingan yang memadai untuk mempelajari bahan yang disajikan. Yang kedua ada tes kemampuan dasar. Setiap murid mempunyai kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkapkan dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Yang ketiga ada skala sikap dan kebiasaan belajar. Sikap dan kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam belajar. Sebagian dari hasil belajar ditentukan oleh sikap dan kebiasaan yang dilakukan oleh murid dalam belajar. Kebiasaan belajar menunjukkan pada bentuk dan pola perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh murid dalam belajar. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar dan upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Yaitu ada dua faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang mana faktor-faktor internal tersebut yaitu faktor yang berada pada diri murid itu sendiri, yaitu seperti gangguan secara fisik seperti suatu pusat susunan syaraf tidak berkembang secara sempurna karena luka atau cacat atau sakit sehingga membawa gangguan emosional. Yang kedua ada panca indera. Mungkin perkembangan kurang sempurna atau sakit atau rusak sehingga menyulitkan proses interaksi secara efektif. Yang ketiga ada ketidakseimbangan perkembangan dan reproduksi serta berfungsinya kelenjar-kelenjar tubuh sering membawa kelainan-kelainan perilaku, yaitu kurang terkoordinasi dan sebagainya. Yang keempat ada cacat tubuh atau pertumbuhan yang kurang sempurna. Organ dan anggota-anggota badan seperti kaki, tangan, dan sebagainya sering pula membawa ketidakstabilan mental dan emosional. Yang kelima ada penyakit menahun, yaitu asma dan sebagainya. Seperti menghambat usaha-usaha belajar secara optimal. Kelemahan-kelemahan secara mental, yaitu baik kelemahan yang dibawa sejak lahir maupun karena pengalaman yang sukar diatasi oleh individu yang bersangkutan dan juga oleh pendidikan. Yaitu yang pertama kelemahan mental, seperti taraf kecerdasannya cenderung kurang. Yang kedua tampaknya seperti kelemahan mental, tetapi sebenarnya kurang minat kebimbingan, kurang usaha aktivitas yang tidak pernah, kurang semangat atau kurang gizi, kelelahan dan sebagainya, kurang menguasai keterampilan dan kebiasaan fundamental dalam belajar. Kelemahan emosional, yaitu seperti yang pertama, terdapatnya rasa tidak aman. Yang kedua, penyesuaian diri yang salah terhadap orang-orang, situasi, tuntutan tugas dan lingkungannya. Yang ketiga, tercekam rasa fobia, yaitu takut, benci, dan antipati. Mekanisme pertahanan diri. Yang keempat ada ketidakmatangan. Kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah. Seperti yang pertama tidak menentu dan kurang menaruh perhatian terhadap pekerjaan-pekerjaan sekolah.
Yang kedua, banyak melakukan aktivitas yang bertentangan dan tidak menunjang pekerjaan sekolah, menolak atau malas belajar. Yang ketiga, kurang berani atau gagal untuk berusaha memusatkan perhatian. Yang keempat, kurang kooperatif dan menghindari tanggung jawab. Yang kelima, malas dan tidak bernafsu untuk belajar. Misalnya seperti tidur di kelas, tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Yang keenam, sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Misalnya seperti pas jam pelajaran kedua, murid tersebut tidak masuk ke kelas, tapi malah membolos. Yang ketujuh ada cemas. Misalnya seperti guru sedang menjelaskan, siswa tersebut cemas. Misalnya seperti, aku takut dipanggil gitu. Tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang tidak diperlukan. Misalnya seperti ketidakmampuan membaca, berhitung, kurang menguasai pengetahuan dasar untuk suatu bidang studi yang sedang diikutinya secara sekuensial, yaitu meningkat dan berurutan. Yang kedua, memiliki kebiasaan belajar dan cara bekerja yang salah. Yang kedua, ada faktor-faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang timbul dari luar diri sendiri, yaitu seperti situasi sekolah dan masyarakat. Antara lain misalnya seperti kurikulum yang seragam atau uniform, bahan dan buku-buku atau sumber yang tidak sesuai dengan tingkat-tingkat kematangan dan perbedaan individu. Yang kedua ada ketidaksesuaian standar administratif, yaitu sistem pengajaran, penilaian, pengelolaan kegiatan, dan pengalaman belajar mengajar, dan sebagainya. Yang ketiga ada terlalu berat beban belajar siswa dan atau mengajar guru. Ya, misalnya seperti guru mengajar tanpa menggunakan media pembelajaran, sedangkan pembelajaran tersebut susah untuk dipahami oleh siswa jika hanya guru menggunakan misalnya metode ceramah. Yang keempat ada terlalu besar proporsi siswa dalam kelas, yaitu terlalu banyak menuntut kegiatan di luar dan sebagainya. Yang keempat ada terlalu besar proporsi siswa dalam kelas, terlalu banyak menuntut kegiatan di luar dan sebagainya. Yang kelima ada terlalu sering pindah sekolah atau program, tinggal kelas dan sebagainya. Yang keenam, kelemahan dari sistem belajar mengajar pada tingkat-tingkat pendidikan dasar atau asal sebelumnya. Yang ketujuh, kelemahan yang terdapat dalam kondisi rumah tangga seperti pendidikan, status sosial ekonomi, kebutuhan keluarga, besarnya anggota keluarga, tradisi dan kultur keluarga, ketentraman dan keamanan sosial, psikologis, dan sebagainya. Yang ke-8, terlalu banyak kegiatan di luar jam pelajaran sekolah atau terlalu banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ke-9 ada kekurangan gizi, yang dimana anak tersebut makanannya tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang terdekat, misalnya seperti orang tuanya. Yang ketiga ada peningkatan motivasi belajar. Guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu murid meningkatkan motivasinya dalam belajar. Prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan yang pertama memperjelas tujuan belajar.
murid akan terdorong untuk belajar apabila dia mengetahui tujuan-tujuan belajar yang hendak dicapai. Yang kedua, menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat murid. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Yang keempat, memberikan hadiah atau penguatan dan hukuman yang bersifat membimbing, yaitu yang menimbulkan efek peningkatan bila mana perlu. Yang kelima, ada menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dan murid serta antara murid dengan murid. Yang keenam, ada menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan, dan menjengkelkan. Murid akan takut kepada suasana seperti ini. Misalnya guru saat mengajar tidak ada senyum-senyumnya dan selalu marah dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ada melengkapi sumber dan peralatan belajar. Misalnya murid belajar tentang matematika. Sedangkan anak SD tersebut jika belajar untuk lebih paham, mereka memerlukan media pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai media pembelajaran, misalnya seperti pembelajaran matematika. Untuk berhitung ya kita harus menggunakan media pembelajaran dan pembelajaran lainnya. Yang ke-8, ada mempelajari hasil belajar yang diperoleh. Yang keempat, meningkatkan keterampilan belajar. Prosedur yang dapat dilakukan diantaranya yaitu dengan membuat catatan waktu guru mengajar. Yang kedua, membuat ringkasan dari bahan yang dibaca. Yang ketiga, mengerjakan latihan-latihan soal. Yang kelima, ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Untuk itu, murid hendaknya dibantu dalam hal menemukan motif-motif yang tepat dalam belajar, memelihara kondisi kesehatan yang baik, mengatur waktu belajar di sekolah maupun di rumah, memilih tempat belajar yang baik. Misalnya supaya murid tidak bosan untuk belajar, kita mengajak murid untuk keluar belajar di luar ruangan misalnya. Memilih tempat belajar. Yang kelima, belajar dengan menggunakan sumber belajar yang baik. Membaca secara baik dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak segan-segan bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui murid tersebut. Masalah belajar cenderung kompleks karena masalah belajar yang sama dapat timbul oleh berbagai sebab yang berlainan. Sebab yang sama dapat timbul masalah yang berlainan, serta sebab-sebab masalah belajar dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Sebab-sebab timbul masalah belajar pada murid-murid yaitu ada faktor internal, gangguan secara fisik, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, kebiasaan yang salah, dan faktor eksternal yaitu sekolah dan keluarga. Upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar dapat dilakukan melalui pengajaran perbaikan, kegiatan pengayaan, peningkatan motivasi belajar, peningkatan keterampilan belajar, serta mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Sekian penjelasan saya tentang bimbingan belajar di SD.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.